Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah perbandingan madhab akan menyampaikan materi tentang akar perbedaan madhab, sejarah pertumbuhan dan perkembangan madhab. Kelompok ini beranggotakan Arif Adi Purwanto, Anissa Nur Azizah, Hasan Fadi, dan saya Resa Amali. Pada presentasi kali ini, subbab yang akan kita pelajari diantaranya adalah pengertian madhab, sejarah perkembangan madhab, juga latar belakang munculnya madhab. Pengertian madhab ini berasal dari bahasa Arab, yakni at-thariq, yang artinya jalan. Sedangkan menurut istilah, madhab itu artinya pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Nah, madhab ini mencakup dua hal, diantaranya sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali oleh seorang imam mujtahid. Dua, usul fikih yang menjadi jalan atau thariq yang ditempuh oleh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dan dari dalil-dalil yang rinci. Itu tadi adalah diantara pengertian madhab secara istilah dan secara bahasa. Kemudian latar belakang munculnya madhab itu ada beberapa faktor. Di sini kami akan membahas 8 faktor. Di antara 8 faktor latar belakang munculnya madhab, yakni 1. Perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafal nas. 2. Perbedaan dalam masalah hadis. 3. Perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan qaidah lughawiyah nas. Yang keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan. Yang kelima, perbedaan tentang qiyas. Kemudian yang keenam, yakni perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Yang ketujuh, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Sedangkan yang kedelapan adalah perbedaan dalam masalah nasakh. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Nur Azizah. Selanjutnya mengenai sejarah perkembangan mazhab itu terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama masa kenabian, yang kedua masa periode Khulafaur Rasyidin, yang ketiga periode Tabi'in dan Bani Umayyah, yang keempat periode pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ke-7, lalu yang terakhir periode kebangkitan hukum Islam sampai sekarang. Yang pertama, pada masa kenabian, proses pembinaan hukum Islam dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode Mekah. Periode ini dikenal dengan periode pembinaan akidah dan akhlak. Lalu yang kedua, periode Madinah, dikenal sebagai periode penataan dan pemaparan masyarakat. Pada periode Madinah, ayat-ayat yang memuat hukum mulai diturunkan, baik yang bersifat ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Periode ini umat Islam sudah memiliki dasar akhlak dan akidah yang kuat sebagai landasan terhadap aspek-aspek lainnya. Lalu yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, sumber hukum didasari pada Al-Quran, sunnah, ijtihad para sahabat. Ijtihad dilakukan pada masa muncul dua periode Khulafaur Rasyidin. Sumber hukum didasari pada Al-Quran, sunnah, dan ijtihad para sahabat. Ijtihad dilakukan pada saat muncul permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis. Masa ini muncul permasalahan semakin kompleks karena banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika menemukan suatu kasus, para sahabat berusaha mencari jawaban dari Al-Quran. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan dalil yang jelas, mereka mencari jawaban dari hadis. Dan jika tidak ada landasan yang jelas dalam hadis, maka para sahabat melakukan ijtihad. Para sahabat ketika menerima Al-Quran dan hadis, mereka mengamalkan menurut teks yang zahir. Kecuali beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab. Umar kadang-kala mengambil kebijakan sendiri. Misalnya, mencabut hukum potong tangan pada musim krisis pangan. Selanjutnya mengenai perkembangan hukum Islam pada masa periode Tabi'in dan Bani Umayyah, itu terjadi pada
661 sampai 750 Masehi. Dimulai pada awal abad kedua Hijriah dan berakhir pada abad keempat Hijriah. Perpindahan pusat kerajaan Islam dari Madinah ke Kufah mempengaruhi bentuk hukum Islam. Perbedaan kedua wilayah tersebut mengakibatkan muncul dua aliran, yaitu aliran Ahlu Al-Hadis yang berpusat di Madinah dan aliran Ahlu Ra'yi yang berpusat di Kufah. Ulama-ulama yang digolongkan dalam aliran Ahlu Hadis membatasi kajian fikihnya kepada Al-Quran dan hadis, serta tidak melangkah dalam penalaran. Mereka sangat berhati-hati ketika menemukan fatwa suatu permasalahan. Sedangkan kalangan ulama aliran Ahlu Ar-Ra'yi tidak hanya memaknai makna nas, tetapi mendalami juga dilalah dari suatu lafaz serta memahami tujuan syariat. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Arif Adi Purwanto. Kemudian slide nomor 9, yaitu pada pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Semangat istihad menurun di kalangan ulama fikih, bahkan mereka cukup puas dengan fikih yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari, memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fikih mazhab masing-masing, sehingga muncul anggapan bahwa roh istihad sudah tertutup. Umat Islam selanjutnya bertaklid pada mazhab-mazhab fikih yang telah berkembang. Kondisi ini terus berlanjut hingga muncul abad kebangkitan hukum Islam. Kemudian nomor 5, pada periode kebangkitan hukum Islam ditandai munculnya majalah Ahkam Al-Adriyah atau kodifikasi hukum perjanjian Islam sampai sekarang. Kemudian mazhab yang terkenal pertama adalah mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Kemudian kedua adalah mazhab Imam Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik atau Imam Malik dilahirkan di Madinah, sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan 94 Hijriah. Ibnu Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan 95 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kemudian mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi atau 158 Hijriah. Kemudian dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Yang kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal As-Saibani.
Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang pembesar pula. Yang terakhir yaitu madhab lainnya. Ada beberapa madhab lainnya yang terkenal yang muncul pada abad 2 sampai dengan 3 Hijriah, antara lain madhab Atha, madhab Ibnu Sirin, madhab Zahiriyah yang dipelopori Imam Daud Az-Zahiri, madhab Asy-Syafi'i, madhab Imam An-Naqai. Akan tetapi madhab-madhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa. Contoh dari madhab lainnya, para ulama berbeda pendapat tentang wanita hamil atau wanita menyusui apakah wajib puasa atau tidak. Jika tidak wajib, apakah mengqadha puasanya ataupun membayar fidyah. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi keduanya wajib membayar qadha dan membayar fidyah. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi keduanya hanya wajib membayar qadha saja. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi keduanya hanya membayar fidyah. Yang selanjutnya Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi wanita hamil wajib mengqadha puasa, sedangkan wanita menyusui wajib membayar fidyah. Sebagian ulama lain seperti Imam Daud dari kalangan madhab Zahiriyah berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib berpuasa. Para ulama berbeda pendapat karena tidak ada nas yang sahih yang menjelaskan hal tersebut, sehingga mereka mengkiaskan dengan orang yang sakit atau yang tidak mau sama sekali. Kesimpulannya, madhab merupakan contoh pemikiran dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Latar belakang timbulnya madhab karena perbedaan pemahaman atau pengertian tentang melafadz nas, perbedaan dalam madhab hadis, serta perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan qaidiyah nas dan lainnya. Periode perkembangan madhab diantaranya periode kenabian, periode Khulafaur Rasyidin, periode Tabi'i dan Bani Umayyah, periode kemunduran, dan periode kebangkitan abad ke-14 sekarang. Beberapa madhab yang terkenal yaitu madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Ahmadi, dan madhab Syafi'i. Demikian presentasi dari kelompok yang pertama. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kekurangannya kami minta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.